Nah, mungkin ini yang satu bisa langsung aku kasih Rasma aja kali? Boleh boleh. Wah, makasih Enggak, ini aja Kak. sekalian nih. Jangan. Nanti abis di podcast ini daganganku makin rame. Kita doain aja ya Kak. Nah, Doain semoga makin Iya, lancar terus usahanya bisa Kak beli Regina. kulkas. Ya. Oke, buat sobat-sobat OMK semua, mumpung kita masih muda nih, masih banyak tenaga, masih banyak waktu, jangan takut. Ayo kita mulai usaha kita sendiri. Sekecil apapun itu, jangan takut karena Tuhan pasti menyertai langkah kita. Wah, ini ada bunga-bunga keren banget. Kira-kira bakal ada apaan nih? Ada apaan ya? Loh, kamu siapa? Aku partner Kakak loh buat nge-podcast ini nih. Kan narasumber kita tuh sekarang kedatangan yang kece-kece banget. Oh, berarti kamu partner yang baru aku? Benar. Puji Tuhan, akhirnya Ariel digantikan juga. Oke, terus kita mau ngapain sih, Rasma? Nah, sekarang ini kita di depan ini udah ada Hmm? bunga-bunga nih, Kak. Kayak bagus banget kan. Nah, nanti nih kita pengen ngomong-ngomong nih sama pembuat bunga-bunganya ini. Nah, kebetulan di sini udah ada narasumber kita, Kak Maria Regina. Halo, Kak Maria Regina. Halo. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan luar biasa. Oke. Iya, Jadi, Kakak lebih enak dipanggil Maria atau Kak Regina? Regina Oke, aja. Kak Regina. Regina aja. Oke. Oke, Kak Regina, mungkin di awal kita bisa sharing nih dari Kak Regina sendiri. Sebenarnya Kak Regina sendiri usahanya namanya apa gitu? Bergerak di bidang apa sih gitu? Oh ya, oke. Sebelumnya aku mau bilang makasih dulu ya karena udah apa sih ada di podcast yang bener-bener fenomenal banget ini loh. Wih. Kayak kayak terkejut, apa sih ini? Ya ampun kok aku bisa diundang ke sini ya gitu. Iya, oke. Jadi usahaku ini bidang rangkai bunga. Namanya Little Mess Florist. Iya, produk yang biasa aku jual mulai dari buket bunga itu macam-macam ada, money bucket, snack bucket kayak coklat gitu-gitu ya. Terus ada juga mix flower, terus ada hand bouquet untuk pernikahan, ada juga untuk, seserahan. Ya itu. Nah, tadi kan Kak Regina bilang kalau Kak Regina itu adalah seorang florist. Nah, sebagai seorang spesialis, artificial flower arrangement ini, itu tuh sebenarnya artinya apa sih, Kak? Apakah itu sama dengan seorang florist atau ternyata beda? Oke, itu kurang lebih sama ya, hampir sama. Mungkin kayaknya terlalu panjang dan belibet ya Iya, nyebutnya. lumayan. Jadi kayak lebih gampang florist aja gitu ya. Jadi florist itu pekerjaannya ya ini, merangkai-rangkai bunga, menyatukan bunga-bunga yang warnanya cantik-cantik ini jadi suatu hal yang jadi lebih cantik lagi. Yang tadinya masih polos 1 tangkai, 2 tangkai, kita tambahin filler-filler bunga yang lain jadi makin cantik. Oke. Iya. Sepakat, berarti kita boleh manggilnya Floris aja berarti ya Iya, nanti ya Kak florist Regina aja, ya? heeh Karena heeh. tadi yang Rasma bilang agak ribet emang. Ribet. Iya, tadi aja aku sampai kayak mau belibet, ini apa ya lanjutannya? Kayaknya emang Rasma doang itu yang bisa. Iya. Nah, Iya. Kak Re sendiri, kalau biasanya nih Mhm. konsumennya sendiri mintanya dibuatin apa sih untuk rangkaian bunganya? Banyaknya itu? Heeh, oke. Dari awal aku buat usaha ini ya, paling banyak itu uang buket sih. Jadi buket, uang-uang yang buket isinya uang-uang. Itu dibentuk berbagai macam bunga ya. Jadi 1 lembar uang itu dibentuk kayak tangkai bunga gitu, kelopak bunga, heeh, Iya. kayak gitu. Terus ada juga, eee, ini loh buat wisuda itu yang ada boneka Boneka teddy bear Iya, yang teddy ada bear. pakai Betul, itu ya, toga. toga ya. Iya, itu banyak juga yang pesen itu. Apalagi bulan kemarin ya, bulan kemarin, 2 bulan kemarin tuh banyak banget yang wisuda ya. Ya puji Tuhan ngalir sih. Kayaknya kalau dari aku sendiri sih lebih tertarik yang money bucket ya. Money bucket ya, Iya. apalagi isinya warna merah. Betul banget itu sih. Terus nih Kak, aku mau nanya, Kakak nih menjadi seorang florist ini karena hobi atau karena faktor lainnya gitu yang membuat Kakak tertarik menjadi seorang florist? Oke. Awalnya itu aku suka aja ngeliat bunga-bunga ya. Kayak lihat di toko-toko bunga gitu kok cantik-cantik ya. Indah-indah, seger banget gitu liatnya di mata ya. Terus, penasaran nih, penasaran. Terus tak niatin, "Ah, coba ah, coba-coba." Terus, saya lihat tutorialnya di YouTube ya, di YouTube. Terus, wah kayaknya nggak terlalu sulit. Tak coba,
beli beberapa tangkai bunga sama beberapa lembar kertas selonya, dan itu jadi. Oh. Wah ternyata seru, kita lihat hasilnya tuh puas gitu. Kalau Kak Regina bisa jadi ya, kayaknya kalau aku yang bikin tuh ada yang robek atau mungkin Enggak, ada apa ini kertasnya anti robek, bukan anti apa ya, tahan robek. Tahan robek? Heeh. Jadi nggak kayak kertas koran biasa gitu? Enggak, dia anti air juga. Walah, berarti Iya. emang agak beda ya kalau Kertasnya misalkan beda, buat ini. heeh. Jadi dia awet sih, mau kita tarik-tarik mau gimanain juga nggak akan sobek, kecuali kita gunting Iya. ya. Berarti itu juga nggak lecek gitu? Lecek sih, cuma nggak gampang gitu lah. Berarti jangan pakai kertas nasi, Rasma. Oh iya, Jangan. siap. Nanti aku minta Kak Regina aja Iya, deh. boleh. Ya, menarik, Kak Regina. Berarti tadi yang Kak Regina bilang awalnya dari tertarik gitu kan, terus Iya. coba sendiri, berarti bisa dibilang pure otodidak sendiri dong? Iya, Tanpa betul. ada yang ngajarin gitu Nggak ya? ada. Wih, luar Dari biasa. otodidak sih. Terus kalau kembali ke tadi sedikit, Kak Regina, yang tadi Rasma juga paling suka katanya money bucket gitu kan. Karena biasanya emang kalau uang mah siapa sih yang nggak suka gitu kan. Apalagi cewek ya. Wah iya. Waduh. Nah biasanya kalau aku penasaran nih, uang yang ditampilin itu uang asli atau ada uang mainan sih biasanya, Kak? Oke. Kebanyakan orang langsung uang asli. Uang asli. Jadi nanti dia kasih bucket itu ke orang yang dia tuju, ntar mereka cabut-cabutin gitu. Cuma minusnya di situ mereka nggak bisa pajang. Ya, karena kan uangnya udah diambil ya. Iya. Jadi alternatifnya ada yang minta, "Kak, tolong buatin money bucket, tapi saya masih mau dipajang, nggak mau dilepas-lepas." Nah solusinya, aku buat uangnya di-roll di belakang buket itu. Jadi nanti uang yang dipajang itu uang mainan, di belakangnya uang asli. Jadi nanti orangnya mau ngambil uangnya tinggal ditarik aja di belakang. Gitu. Begitu. Iya. Unik-unik ya caranya. Iya. Ada yang requestan mereka juga unik-unik juga sih Iya, tinggal biasanya. di-roll gitu. Apalagi kadang kita ngelihat untuk yang money bucket ada juga ya, Kak. Maksudnya bukan yang dipajang tapi yang kita sampai tarik jadi panjang banget Nah, gitu. iya Itu juga bisa Kak Regina. itu maksudku itu tadi, Oh. itu. Jadi Berarti kalau misalkan ditarik itu gimana? Kan itu bentukannya bucket ya. Nah, terus ditarik itu gimana tuh caranya? Bucketnya jadi runtuh atau gimana? Enggak, Iya. enggak. Itu di dasarnya itu udah ada pondasinya lah. Kecil gitu segini, itu uangnya udah di-roll, nanti tinggal ditarik gitu. Gitu aja. Berarti bisa jadi surprise gitu ya. Di tengahnya Surprise. bunga-bunga, pas ditarik nongol yang merah. Iya, itu bisa dipajang juga kan, nggak harus kita bongkar buat ngambil uangnya. Cuma Tinggal kayaknya tarik. biar lebih enak, biar makin banyak bucketnya, berarti kita bikin 2000 semua lah, Rasma. Jangan yang merah. Oh iya ya, biar panjang ya. Biar panjang. Ya benar Kak. Nah, terus Kak Regina gitu kan, sebagai florist artificial gitu kan, biasanya apa aja sih tantangan gitu kan atau hambatannya pada saat prosesnya gitu kan, dan biasanya solusinya gimana sih? Oke. Menurutku yang paling jadi tantangan ya waktu dan tenaga. Karena aku ini kan nyambi kerja juga sambil kuliah juga kan ya. Jadi ngerjain 3 hal yang berbeda dalam satu waktu yang sama itu cukup sulit. Itu tantangannya. Tapi karena saya suka sama hasilnya, sama proses pembuatannya segala macam tuh saya jadi enjoy aja sih. Ya itu. Nah, untuk prosesnya sendiri tuh pasti kan Kakak pasti tahap gitu pembelajarannya. Nah, itu butuh waktu berapa lama sih sampai Kakak itu bisa ngerangkai bunga sampai sebagus ini? Kalau belajar ya sampai hari ini pun masih banyak yang harus saya pelajarin. Karena florist itu lingkupnya kan kompleks ya. Bunganya bermacam-macam, warnanya juga, bentuk-bentuk wrapping-nya juga macam-macam kan. Jadi ya sampai hari ini juga saya masih belajar. Belajar sambil juga Iya, ini ya. karena semakin kita sering gitu di rutinin ya, apa sih bahasanya? Jam terbang? Itu semakin canggih sih. Berarti Iya. sampai sekarang pun Kak Regina udah expert, tetap belajar itu terus ya? Tetap harus belajar, karena kan hidup itu belajar ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, Kak Regina, boleh nggak spill sedikit gitu kan, biasanya produk-produk dari Kak Regina ini sendiri, rate-nya itu kisaran berapa sih harganya gitu? Siapa tahu nanti sobat OMK yang nonton Hopcast kita hari ini, itu juga bisa pesen gitu kan sama. Variatif sih Kak, variatif. Mulai dari yang kecil ini dulu ya. Ini dia single flower ya. Ini mulai dari 30 ribuan aja. Yang kecil-kecil ini 30 ribuan aja. Terus ada juga yang ukuran besar, itu mulai dari 100 ribu. Terus ini wedding bouquet ya, hand bouquet, biasanya dibawa waktu pernikahan. Oh. Ya, ini mulai dari 300 ribuan. 300 ribuan. Terus di sini ada hantaran. Seserahan. Seserahan.
Ini kebetulan saya bawa yang untuk perhiasan ya. Ya, ini temanya rustic teman-teman. Ini mulai harga sewa ya. Kalau ini tak sewa, mulai dari harga 75.000 aja. Gitu. Ukuran sama isi mengikuti biasanya. Nah, Gitu di sih. sini kan banyak nih Kak. Tadi Mm-mm. ada macam-macamnya, ada hand bucket, ada untuk seserahan. Mm-mm. Nah, ini Kak Regina masih bikin sendiri kah atau ada tim yang membantu Kak Regina untuk membuat bucket seperti itu? Kalau merangkai-rangkai ini kebetulan saya masih sendiri. Tapi operasional saya dibantu mas pacar. Wah, Mas pacar. ada support system. Iya, kan tim ya. Tim. Tim. Jadi ya nggak terlalu capek lah ada yang bantuin. Berarti itu timnya dengan kasih sayang gitu, bukan tim yang di hire gitu kan? Bukan. Langsung khusus spesial. Terus bayar pakai hati. Wih. Keren ya, agak lain juga sebenarnya. Dan kayaknya kalau kita yang cowok-cowok nih gitu kan mau ngasih yang misalnya ke gebetan atau siapa, jangan yang kecil tadi udah ya kayaknya nggak pas ya. Kurang. Mendingan yang ada uangnya. Oh. Iya sih itu pasti. Iya. Pasti langsung seneng deh. Iya. Atau jangan langsung kasih yang hantaran gitu kan. Maksudnya jadian aja belum ngasih hantaran ya Kak. Tapi jangan langsung juga sih. Nah, terus Kak, untuk kita yang pemula nih, misalnya kan untuk kita yang pemula, kira-kira apa nih aspek yang perlu diperhatiin gitu kan kalau kita ingin belajar florist artificial gitu kan, dan kira-kira step by stepnya itu apa aja gitu? Yang harus disiapkan aspek pertama ya, itu suasana hati. Penting itu Kak? Penting banget. Karena kalau kita kerjanya lagi gundah, lagi gusar, lagi galau, pasti hasilnya nggak bagus. Ada aja yang jelek. Entah perpaduan warnanya nggak cantik, terus wrappingnya nggak oke, gitu ya. Berarti perasaan mempengaruhi juga Perasaan ya? mempengaruhi. Keren sekali perasaan. Terus yang kedua itu perpaduan warna. Paduan warna. Kita jangan takut buat madu-maduin warna. Jangan yang boring-boring lah, jangan gitu. Pokoknya kita harus berani. Jadi kita buat yang anti mainstream gitu lah ya. Habis dari warna, tentu kita siapin bahan-bahannya. Oh sorry, tempat dulu. Tempatnya kita harus nyaman. Terus harus agak luas ya. Karena kertas selo itu satu lembar itu kan cukup besar. Jadi kita harus gunting-gunting dulu. Jadi biar ruang gerak kita nggak terbatas lah. Bebas lah. Jadi kita nyaman ya. Terus kita harus siapin dulu bunga-bunganya. Terus kertas selo, ini namanya kertas selo. Nih, boleh dipegang Kak? Coba. Iya. Itu ditarik ya coba. Itu nggak bakal. Nih tarik coba, tarik. Tapi Kuat, dari kan? sini Iya. juga kelihatannya nggak kayak kertas biasa sih. Iya, kertas khusus emang untuk wrapping. Terus ada kertas tisu, itu yang putih. Ini? Nah, ya itu kertas tisu. Itu mempercantik si rangkaian bunganya. Terus ada filler-filler bunga, yang ini. Ini mempermanis. Kalau kita cuma kasih bunganya aja, itu kayak kurang, ada yang kurang apa gitu, nggak klop gitu rasanya. Ya, jadi harus Kurang ada. rame ya. Terus ada juga, ini sebenarnya opsional sih, kain tile. Tergantung kita mau buat yang seperti apa. Terus, ini kan karena artificial, ada kawatnya, kita harus ada buat guntingnya. Berarti gunting khusus. Gunting khusus. Atau pakai tang juga bisa sih. Tang yang ujungnya agak lancip gitu, terus kita patah-patahin. Terus kita juga perlu styrofoam atau busa yang untuk bunga itu. Itu buat tatakannya. Buat dasarnya. Jadi kita masukin gitu loh. Ini karena satu aja ya. Jadi saya nggak pakai itu, nggak pakai styrofoamnya. Tuh, terus pita, gunting, selotip yang penting. Banyak sebenarnya peralatannya. Berarti memang detailnya ini penting banget biar estetik ya Kak? Iya. Kan anak zaman sekarang apa-apa harus estetik ya. Iya, buat menghasilkan yang keren kayak gini kan. Betul banget. Nah, mungkin ini yang satu bisa langsung aku kasih Rasma aja. Boleh. Makasih. Enggak, ini aja sekalian. Jangan. Nah, sekarang aku mau penasaran nih Kak Regina. Kak Regina kan sebagai florist yang pakai bunga yang palsu gitu kan. Nah, kenapa lebih memilih itu? Kenapa lebih milih florist artificial daripada bunga asli? Apakah Kak Regina mempunyai faktor atau pertimbangan lainnya gitu? Karena menurutku artificial flower ini lebih mudah sih untuk dirangkai. Ini kan ada kawat ya. Ada kawat, jadi kita mau tekuk, mau kita arahin seperti apapun, nggak akan masalah, nggak akan patah.
Dan kalau bunga asli kan agak itu ya riskan ya, rapuh dia. Terus perawatannya juga mungkin agak cukup repot. Terlebih kan saya juga nyambi ya sambil kerja. Jadi kayaknya nggak bakal concern untuk ngerawat bunga itu. Karena kalau bunga asli itu harus ditaruh di kulkas, kulkas khusus bunga gitu ya. Jadi dia awet, dingin gitu ya, nggak cepet layu. Karena saya kan nggak ada kulkasnya ya, jadi masa kulkas ibu saya. Jadi yang mending saya pakai artificial aja dulu untuk saat ini. Tapi ada niatan untuk merangkai bunga asli? Ada banget, cuma belum kesampaian aja. Mungkin nanti abis di podcast ini daganganku makin rame. Kita doain aja ya, doain semoga makin lancar usahanya bisa Kak beli Regina. kulkas. Berarti tentunya dari tingkat kesulitan tadi juga agak berbeda ya? Iya, agak berbeda. Nah terus Kak Regina, kita kan kadang sering nih datang ke acara pesta gitu kan atau nikahan gitu kan. Biasanya kita juga sering lihat tuh banyak rangkaian bunga yang keren-keren gitu kan. Nah kalau itu sendiri biasanya ada spesifikasi nggak sih yang harus yang berbeda gitu kalau misalnya rangkaian bunga untuk acara wedding ataupun yang lain gitu yang kayak tadi? Paling dari segi warna aja sih ya Kak. Nuansanya. Nah nuansanya, misalnya bunga duka cita itu biasanya warna putih ya, warna putih atau warna hitam. Warna putih itu kan artinya ya kesucian, terus rasa hormat kita melepas orang yang meninggal dunia. Kalau yang hitam kan artinya rasa sedih, duka kehilangan seseorang. Ya kan nggak mungkin kalau kita ke acara duka cita datangnya bunga yang warna merah, warna orange atau warna ungu, itu kan nggak. Acara-acara yang meriah misalnya pembukaan toko gitu ya, opening, launching, itu warnanya biasanya yang mentereng-mentereng, warna merah, warna kuning, warna pink. Itu sebagai simbol juga kalau kita tuh dengan penuh harapan, bahagia, sukacita, dengan berharap usaha ini tuh bakal terus berkembang. Tapi selama Kak Regina buka usaha ini ada nggak sih pesanan-pesanan dari orang-orang itu yang kayak aneh gitu menurut Kak Regina? Yang aneh ya? Iya, atau unik lah belum ada pernah di orang-orang? Belum ada sih Kak, belum ada. Masih aman-aman aja, masih normal-normal aja. Atau mungkin Lasma sendiri pernah request gitu pesan tapi requestnya aneh-aneh gitu ke Floris sendiri? Sebenarnya belum pernah pesan sama sekali sih. Cuma ada rencana ya. Karena Kak Regina datang jadinya aku mungkin berencana mungkin ya untuk pajangan mungkin. Atau gini Kak, mungkin tadi tertarik juga gitu kan waktu Kak Regina bilang aspek-aspek yang diperhatiin, ada poin tadi suasana hati gitu kan. Nah, kembali lagi gitu kan. Misalnya ada nih contoh gitu kan, si pasangan gitu kan karena dia lagi berantem atau apa, dia pengen mesenin gitu kan, mesenin bunga gitu kan. Itu biasanya ada nggak kayak gitu request maksudnya ini buat pacar aku nih dia ngeselin atau apa gitu, tapi kasih bunganya jangan yang indah-indah gitu, yang suram-suram gitu, ada nggak? Jangan sedih. Tapi sebenarnya kalau Kak Regina sendiri ya kan, mau pesanan itu untuk suasana wedding atau tadi duka cita atau yang lainnya, sebagai seorang florist sendiri, itu suasana hatinya harus gembira terus atau seperti apa Kak? Atau ada momen lagi bad mood juga tapi harus tetap bikin gitu? Suasana hati apalagi perempuan ya, Mhm. itu kan pasti berubah-berubah ya. Mhm. Kita tapi tetap harus profesional sih. Apapun yang customer minta, suasana hati sedang kayak apapun, lagi nggak enak atau lagi happy atau apapun, tetap harus profesional sih. Dan menurutku emang tetap harus happy, even itu bunga duka cita. Karena kita kan kasih karya kita untuk orang lain ya. Jadi kita jangan deh ngecewain gitu. Karena aku pun pernah coba ngerangkai, aku lagi galau. Wih. Hasilnya nggak bagus, kayak kurang, terus jadi kesel sendiri. Nah di situ saya simpulin, wah ini kalau ngerangkai bunga lagi galau nih nggak akan bagus. Jadi harus happy terus gitu. Berarti emang kelihatan banget ya profesionalnya nih Kak Regina. Tuh, aku udah dapat apa prosesnya gimana, ilmu merangkai bunganya gimana. Kayaknya aku nanti bakalan buka UMKM sendiri kali ya Kak. Mumpung masih muda. Iya. Jangan sekalian belajar. Iya. Jangan kita lah, pasti sobat OMK yang nonton juga jadi tertarik nih gitu, buat jadi florist gitu. Balik tadi walaupun mood swing harus tetap fokus, tetap bahagia terus. Harus bahagia. Nah, oh iya Kak Regina, kita mau kasih informasi penting nih untuk Kak Regina dan juga sobat OMK sekalian. Kalau sebenarnya saat ini kita sedang dalam rangkaian acara HOP. Itu rangkaian acara pelatihan yang dibuat oleh OMK Stasiun Rolumbu Santo Yohanes Paulus II
tentang berbagai pelatihan yang tentunya bisa nantinya diterapkan atau dimiliki oleh teman-teman OMK yang ada di stasi Rawalumbu Yohanes Paulus II. Rangkaian ada apa aja? Yang pertama nih Kak, nanti setelah kita podcast ini, kita akan ada pelatihan merangkai bunga pada tanggal 6 Mei 2023. Kemudian yang kedua ada pelatihan desain produk, itu tanggal 20 Mei 2023. Selanjutnya ada pelatihan pembuatan dan pengembangan usaha kopi, itu di 1 Juni 2023. Dan terakhir ada pelatihan kuliner untuk menutup rangkaian acara di hari Sabtu dan Minggu 17 sampai 18 Juni 2023. Nah, juga selain itu dalam rangka pencarian dana acara HOPS, kami membuka open PO dengan berupa produk-produk bertemakan acara HOPS. Nah, itu tuh barangnya apa aja banyak banget ya, Kak. Pertama ini ada kaos yang lagi aku pakai. Keren loh. Aku juga pakai Iya loh, kan? Asma. Bentukannya bagus kan? Di sini Girls with Hopes katanya. Wih. Terus di sini juga ada tumbler, bisa Oh, ini dilihat ya. iya, ada warna hitam, ada warna putih. Warnanya lucu banget sih. Iya, nggak terlalu ngejreng juga ya warnanya. Terus juga ada tote bag, terus juga ada tas laundry dan Aku boleh bawa pulang nggak? silver. Terus di sini paling lucu tuh ada casing HP, Kak. Jadi kalau misalkan Kakak mau tertarik, boleh banget. Lucu. Nah, terus kasih tahu dong, Mas, cara pesannya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal pantau aja di Instagram Kepemudaan Stasi John Paul II dan atau juga kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke, jangan lupa pesan ya Sobat OMK sekalian. Nah, kita kan udah ngobrol nih, Kak Regina, tentang merangkai bunga pada hari ini gitu kan. Iya. Khususnya untuk floris yang artificial gitu kan, Yes. di mana bukan memakai bunga yang asli Asli, gitu kan. Nah, poin yang tadi aku dapat nih Kak dari kita bincang-bincang dengan Kak Regina, tentunya untuk teman-teman Sobat OMK yang nantinya tertarik gitu kan untuk berlatih membuat artificial sendiri gitu kan, merangkai bunga sendiri, itu tadi yang Kak Regina bilang, siapa saja teman-teman itu bisa untuk melakukan itu, apalagi punya ketertarikan gitu kan. Tinggal ada beberapa aspek atau tahapan yang perlu dipersiapkan. Tadi Kak Regina juga sudah pesen gitu kan. Intinya nggak usah takut dan jangan lupa pada saat merangkai bunga harus dengan suasana hati yang bahagia. Betul. Terus Kak Regina sendiri ada nggak pesan-pesan gitu? Ini kan kita udah mau closing. Pesan-pesan untuk sobat OMK sekalian dari Kak Regina yang tentunya tadi yang tertarik untuk berlatih merangkai bunga. Coba Kak boleh minta ini nggak saran dan kesan dan sarannya kira-kira apa untuk teman-teman OMK sekalian? Pesan ya? Ya. Oke. Buat sobat-sobat OMK semua, mumpung kita masih muda nih, masih banyak tenaga, masih banyak waktu, jangan takut. Ayo kita mulai usaha kita sendiri. Sekecil apapun itu, jangan takut karena Tuhan pasti menyertai langkah kita. Nah, perlu diingat ya juga teman-teman OMK dari pesan-kesannya Kak Regina. Iya. Yes. Super sekali tadi Kak Regina. Iya. Nah, jadi Kak Regina, sekian nih Kak Regina dan Sobat OMK bincang-bincang kita pada hari ini tentang merangkai bunga, berarti merangkai bunga. Nah, semoga semua ilmu yang tadi sudah kita sampaikan ya, Kak Regina sampaikan khususnya gitu kan, teman-teman Sobat OMK juga bisa mempelajari untuk bahkan bisa terjun langsung mengikuti jejak Kak Regina sebagai florist ya kan. Nah, jangan lupa juga follow Little Mess Florist di Instagram. Dan terima kasih Kak Regina atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Nah, dan jangan lupa untuk sahabat OMK, saksikan juga episode-episode selanjutnya yang akan ditayangkan di channel YouTube Kepemudaan Stasi John Paul II. Lalu kita juga punya ada... Ya, ini Kak Regina, tadi Kak Regina sudah spill sedikit gitu kan, bisa order apa enggak. Ini spesial dari kami untuk Kak Regina gitu kan. Ini ada merchandise. Iya, nanti boleh langsung dibuka Kak Regina untuk produknya. Saya buka ya. Iya. Buka ya? Buka. Dibuka dan mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman Sobat OMK yang menyaksikan. Wah, bagus loh. Wah. Bahannya juga. Tara. Kita jadi kembaran ya pakai liatnya. Oh, ganti aja kan sekarang ya? Iya, boleh. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama Kak Regina. Tapi kalau aku nggak bisa kembaran sama Kak Regina dan Asma. Karena tulisannya? Girls with Hope. Oke.
Nah, segitu aja bincang-bincang kita pada hari ini Kak Regina, dan juga untuk Sobat OMK, saya Asma dan Saya partner Daniel. saya, serta seluruh tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.